Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Ketua kelas. Silakan dipimpin berdoa. Ayo, pimpin berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. 1, 2, 3, kita siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Ibu cek ya, Bu Guru absen dulu. Yang Ibu sebutkan namanya, tunjuk jari. Afifah Mega, Afifah Nahda, Ahmad Hafiz, Ahmad Imam, Ahmad Saul, Ainun, Adet, Alfariski, Alvisa, Brian, Danu, Muhammad Dafar, Muhammad Gilang, Rafi, Najwa. Alhamdulillah hari ini absen kalian 100% hadir semua. Coba rapihkan bajunya. Jilbabnya yang sudah menceng-menceng dirapihkan. Bajunya dimasukkan. Sudah rapi semua? Sudah siap belajar? Untuk membangkitkan rasa patriotis
ini disebut apa? Disebut apa? Disebut apa? Bentuk datar ya, bangun datar. Jadi bentuk datar ini disebut bangun datar. Bangun datar adalah bangun yang memiliki dua dimensi ya. Ketika di kelas 1 kalian pastinya sudah mempelajari bentuk dua dimensi. Coba siapa yang tahu bentuk dua dimensi itu apa? Bentuk dua dimensi itu apa? Bentuk dua dimensi itu adalah bentuk yang mempunyai panjang kali lebar saja atau memiliki satu permukaan. Paham? Iya. Adapun pengertian dari bangun dasar boleh dicatat. Bangun dasar atau bangun datar adalah bangun yang memiliki, boleh dicatat, bangun yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang kali lebar, boleh dicatat, atau yang memiliki satu permukaan. Nah, mari kita mengenal banyak jenis bangun datar. Di sini sudah Ibu Guru letakkan di papan tulis, ini adalah macam-macam bangun datar. Adapun ciri-cirinya, bangun datar itu mempunyai ciri-ciri tertentu ya. Bangun datar itu dibagi menjadi dua kelompok. Boleh dicatat ya. Bangun datar dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar yang memiliki garis lurus ya. Bangun datar yang memiliki garis lurus atau sisi. Ciri-cirinya bangun segi banyak yaitu ciri-cirinya yaitu mempunyai garis, terus mempunyai apa ini? Sudut, terus memiliki paling sedikit 3 garis ya. Contohnya bangun datar yaitu, contohnya segi banyak yaitu, contohnya segi banyak apa? Iya, terus? Iya, terus? Iya. Nah, itu adalah contoh dari bangun segi banyak. Yang kedua yaitu bangun bukan segi banyak. Bangun bukan segi banyak itu memiliki batas, sisi, garis lengkung atau kurva. Coba contohnya apa? Bentuk yang mempunyai kurva contohnya apa? Contohnya apa? Yang mempunyai
seperti ini. Ini namanya sisi. Ya, paham? Paham. Kita lanjutkan. Bangun datar dibatasi oleh sisi ataupun garis lurus. Nah, selain contoh yang di atas, ada juga contoh bentuk lainnya. Ya, ada juga bentuk lainnya. Jadi, bentuk bangun datar itu banyak macamnya. Ya, coba sebutkan lagi. Bangun-bangun segi banyak. Yuk, kita sebutkan lagi. Ini apa? Terus persegi panjang. Ya, persegi itu ada dua. Ada persegi panjang. Beberapa bentuk datar ada juga yang mempunyai mempunyai batas kurva atau lengkung ya. Nah, contohnya seperti lingkaran, oval,
yang memiliki 4 sisi. Ya, pintar. Berarti bisa memilih bangun datar yang memiliki 4 sisi atau segi 4. Apapun bentuknya, ya. Jika itu memiliki 4 sisi disebut segi 4. Tabel yang kedua yang bukan segi 4. Ayo, siapa yang bisa memindahkan ke tabel B, ya? Yang bukan segi 4, tunjuk jari. Ini tadi segi 4 ya. Segi 4. Yang kedua yaitu bukan segi 4. Ya, tunjuk jari. Yang bukan segi 4. Siapa? Ya, dapat, ayo. Yang bukan segi 4 berarti yang tidak memiliki 4 sisi, ya. Berarti yang tidak memiliki 4 sisi. Ya, terus mana lagi? Tinggal dihitung aja. Kalau bukan segi 4 berarti tidak memiliki 4 sisi. Iya, pintar, dapat. Nah, berarti ini kelompok yang mempunyai segi 4. Ini kelompok yang bukan segi 4. Selanjutnya yaitu kita temukan bentuk segitiga dan bentuk segi 4. Segi 4 sudah ada ya. Ini segi 4 dan bukan segi 4. Ini juga bukan segi 4. Nah, banyaknya sisi, ya. Banyaknya sisi itu mempengaruhi namanya, ya. Banyaknya sisi itu mempengaruhi namanya. Kalau sisinya 4, namanya segi berapa? Segi 4. Kalau segi 3 memiliki sisi 3, namanya segi apa? Segitiga. Jadi banyaknya sisi mempengaruhi namanya. Paham? Banyaknya segi tadi mempengaruhi namanya. Kalau segi yang memiliki 5 sisi itu namanya segi apa? Segi 5. Kalau yang memiliki 6 sisi itu disebut segi apa? Segi 6. Pintar semua. Jadi salah satu ciri-cirinya bangun datar yaitu memiliki sisinya sesuai dengan namanya, ya. Kalau tadi segitiga itu memiliki 3 sisi. Segi 4 memiliki 4 sisi. Segi 5 memiliki 5 sisi. Segi 6 memiliki 6 sisi. Nah, sekarang mari kita temukan
menyimpannya di mana? Di sarang lebah. Nah, sampai di sini siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Apa? Tanya apa saya? Bulan sabit itu bentuknya apa? Siapa yang tahu bulan sabit itu bentuknya apa? Disebut bentuk apa? Disebut bentuk apa bulan sabit itu? Bukan segi banyak, karena memiliki apa? Sisi lengkung, ya. Ada lagi yang akan bertanya? Apa lagi yang akan bertanya, siapa? Siapa yang mau bertanya lagi? Jadi sudah paham ya? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, tugas kalian sekarang adalah mengerjakan LKPD dengan cara berdiskusi, ya. Nah, di sini sudah ada kelompok masing-masing, ya. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Jumlah kita berapa? Ada 21. Nah, 21 kita bagi kelompok menjadi 4. Jadi terdiri dari 5 anak dan ada 1 kelompok yang 6. Gak apa-apa ya. Karena memang jumlahnya 21, jadi semua harus ikut kelompok. Kalian mengerjakan LKPD dengan cara kelompok. Di sini ada 2 LKPD, ya. Jadi kalian nanti kerjakan 2 LKPD. LKPD pertama yaitu, perhatikan supaya kalian paham, ya. Kalian paham mengerjakan. Bu Guru akan jelaskan bagaimana caranya. Perhatikan dulu, ya. Nah, tulis nama setiap bangun datar di bawah ini, ya. Jadi yang ditulis di sini bangun datarnya, terus banyak sisinya. Tadi kan sudah Bu Guru jelaskan, ya. Kalau bangunannya segi 4, sisinya berapa? Kalau segi 5 itu sisinya berapa? Katanya tadi sudah paham. Sudah paham kan? Sudah? Ya. Ini LKPD yang pertama. LKPD yang kedua adalah tarik garis. Jadi tadi Bu Guru sudah memberikan penjelasan tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri bangun datar. Bangun datar misalnya, bangun datar segi 4, ciri-cirinya apa? Cari di kolom sebelahnya. Ini adalah kolom bangun datar. Ini adalah ciri-ciri yang belum tersusun. Jadi kalian bisa cari. Tarik garis. Caranya, ya. Paham? Paham. Sekarang Bu Guru bagikan LKPD-nya. Guru bagikan LKPD-nya, ya.
bekerja sama ya. Sulit nggak mengerjakannya? Tidak sulit katanya, karena tadi sudah Guru jelaskan. Jadi kalian sudah paham ya. Masih lama waktunya. Masih lama ya waktunya ya.
Dikoreksi lagi, masih lama waktunya. Coba lihat punyamu. Dikoreksi lagi, dikoreksi lagi. Punyamu mana? Sudah? Koreksi lagi, koreksi lagi. Ya, ya, silakan. Ya. Hilang? Sudah? Coba lihat dulu. Namanya nama lengkap ya, nama lengkap. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kumpul ke depan. Nih. Yuk gantian gantian. Ya. Susun yang rapi, nak. Susun yang rapi ya. Ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mana punyamu? Sudah semua? Materi yang akan datang minggu selanjutnya yaitu materi tentang perkalian ya. Sebelum pulang kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Di Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah yang memiliki lagu daerah. Coba Bu Guru mau bertanya. Lagu Gundul-Gundul Pacul lagu dari mana? Coba duduk dulu sayang, duduk dulu yang rapi. Lagu Sokecap dari daerah mana? Dari daerah mana? Sudah itu Jawa Barat. Nah, kita ada di daerah mana? Daerah Lampung. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu Pangli Pandang. Hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Pangli Pandang, Pangli Pandang.
pembelajaran sudah